Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas materi UAS Ekonomi Makro tentang infografis dari kondisi ekonomi Indonesia tahun 2021. Yang pertama yang melatar belakangi presentasi ini yaitu pada April 2021, perekonomian Indonesia masih berada dalam fase pemulihan dini setelah mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID-19. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2021 masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% secara year on year, meskipun sudah lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2021 bulan April tercatat rendah, yaitu sebesar 0,13% secara bulanan dan 1,42% pada tahunan. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif stabil di kisaran 14.400 sampai 14.620. Kondisi makroekonomi yang masih rentan ini menuntut adanya koordinasi yang erat di antara berbagai lembaga negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi agar pemulihan dapat berjalan secara optimal dan stabilitas tetap terjaga. Nah, dari sini lembaga apa saja sih yang bertanggung jawab terhadap perekonomian negara? Yang pertama ada Presiden, yang kedua Kementerian Keuangan, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang kelima Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang keenam DPR, dan yang terakhir KSSK. Nah, yang pertama, Presiden Republik Indonesia merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan ekonomi nasional. Ia menetapkan arah dan prioritas kebijakan termasuk strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta memberikan mandat kepada kementerian dan lembaga di bawahnya. Seluruh kebijakan strategis ekonomi pada akhirnya berujung pada keputusan Presiden. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 2, Kementerian Keuangan. Lembaga ini bertanggung jawab utama atas kebijakan fiskal yang mencakup penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, perpajakan, pengelolaan belanja negara, serta pembiayaan. Pada periode tahun 2021, Kementerian Keuangan berperan sentral dalam mengelola program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Yang ketiga yaitu Bank Indonesia. Sebagai bank sentral yang independen, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas utamanya meliputi menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Independensi Bank Indonesia ini diatur dalam undang-undang, sehingga keputusan kebijakannya tidak dapat diintervensi langsung oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian ini bertugas menyinkronkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Perannya penting untuk memastikan agar kebijakan yang diambil oleh berbagai kementerian teknis saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kementerian atau lembaga ini bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan kerangka ekonomi makro. Bappenas menyusun arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang yang menjadi acuan bagi penyusunan APBN dan program prioritas pemerintah. Yang selanjutnya ada DPR. Sebagai lembaga legislatif, DPR ini memiliki kewenangan untuk membahas, mengubah, dan menyetujui rancangan APBN serta berbagai undang-undang yang terkait dengan perekonomian. Persetujuan DPR menjadi syarat sah berlakunya kebijakan anggaran negara. Yang selanjutnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Forum ini terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. KSSK berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan antar otoritas terkait. Nah, selanjutnya, saya akan membahas dampak nilai tukar kurs terhadap PDB di tahun 2021 ini. Menurut teori Mendel Fleming dan pengembangan lebih baru oleh Obstfeld dan Rogov serta studi IMF tahun 2020 hingga 2023 tentang exchange rate pass-through di emerging markets, pergerakan nilai tukar memengaruhi PDB melalui beberapa saluran utama. Yang pertama melalui daya saing ekspor atau expenditure switching effect, yang artinya pelemahan rupiah membuat harga barang ekspor Indonesia lebih murah di pasar internasional, sehingga cenderung meningkatkan volume ekspor. Sebaliknya, penguatan rupiah membuat produk Indonesia lebih mahal dan dapat menekan ekspor. Pada triwulan 1 tahun 2021, pelemahan rupiah yang terbatas
justru membantu kinerja ekspor non-migas, terutama komoditas, sehingga menjadi salah satu faktor yang menahan kontraksi PDB lebih dalam. Yang selanjutnya, di saluran biaya impor dan neraca perdagangan, pelemahan kurs menaikkan harga barang impor atau bahan baku dan barang modal, sehingga dapat menekan produksi domestik dan investasi. Penguatan kurs sebaliknya menurunkan biaya impor. Karena pelemahan rupiah pada periode tersebut tidak ekstrim, tekanan biaya produksi masih terbatas. Yang selanjutnya di saluran neraca atau balance sheet effect, pelemahan kurs meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing baik pemerintah maupun swasta, sehingga dapat mengurangi investasi dan konsumsi. Pada tahun 2021, dampak ini masih terasa di beberapa sektor yang memiliki utang falas, tetapi tidak dominan karena stabilitas relatif rupiah. Nah, yang selanjutnya, dampak inflasi IHK terhadap PDB. Menurut kerangka New Keynesian dalam teori Phillips Curve modern atau dari Blanchard tahun 2016 maksud saya, dan di Giovanni dan kawan-kawan tahun 2023, inflasi memengaruhi PDB melalui yang pertama daya beli atau purchasing power channel. Inflasi yang tinggi ini mengurangi daya beli real masyarakat sehingga menekan konsumsi rumah tangga atau komponen terbesar dalam PDB Indonesia. Inflasi yang sangat rendah seperti yang terjadi pada bulan April tahun 2021 ini justru menjaga daya beli dan membantu mencegah kontraksi konsumsi lebih dalam. Yang kedua ada biaya produksi dan ekspektasi. Nah, si inflasi rendah ini menekan biaya input dan menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkar. Ini mendukung stabilitas investasi dan produksi. Sebaliknya, inflasi tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi aktivitas ekonomi real. Selanjutnya dari sisi kebijakan moneter, inflasi rendah memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga akomodatif yang mendukung pemulihan kredit dan aktivitas ekonomi. Kesimpulannya, penguatan kurs cenderung menekan ekspor tetapi menurunkan biaya impor dan inflasi, sedangkan pelemahan kurs sebaliknya, inflasi rendah mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi. Pada triwulan 1 tahun 2021, kombinasi kurs yang stabil dan inflasi rendah berperan penting dalam membatasi kontraksi PDB. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah COVID-19. Yang pertama, dari segi pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif sebesar 3,69% setelah mengalami kontraksi 2,07% pada tahun sebelumnya. Nilai produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun dengan PDB per kapita sebesar 62,2 juta atau setara 4.349,5 dolar Amerika Serikat. Dinamika triwulan menunjukkan pola pemulihan yang tidak merata. Triwulan 1 masih mengalami kontraksi 0,74%, kemudian triwulan 2 rebound kuat dengan pertumbuhan sebesar 7,07%, sedangkan pada triwulan 3 pertumbuhan melambat menjadi 3,51% akibat gelombang varian Delta sebelum menguat di triwulan 4 sebesar 5,02%. Pemulihan terutama ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 24,04% seiring kenaikan harga komoditas dan pemulihan permintaan global. Yang selanjutnya dari segi inflasi indeks harga konsumen atau IHK sepanjang tahun 2021 tercatat rendah di level 1,87%, masih berada di bawah sasaran Bank Indonesia sebesar 3% plus minus 1%. Tingkat inflasi yang rendah ini mencerminkan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih, serta pasokan barang yang relatif terjaga. Kondisi tersebut membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif stabil sepanjang tahun 2021 dan bergerak di kisaran 14.100 hingga 14.500 dengan rata-rata sekitar 14.269. Stabilitas ini didukung oleh surplus neraca perdagangan, kinerja ekspor yang kuat, serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang menjaga kepercayaan pasar. Selanjutnya, dari sisi stabilitas eksternal dan cadangan devisa,
Neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus pada tahun 2021. Cadangan devisa pada akhir tahun berada di level 144,9 miliar dolar Amerika Serikat yang dinilai cukup aman untuk menjaga ketahanan eksternal. Kinerja ekspor, khususnya komoditas, menjadi penopang utama surplus neraca perdagangan dan memperkuat posisi eksternal Indonesia. Dan yang terakhir, dari kondisi domestik dan kebijakan, konsumsi rumah tangga dan investasi mulai menunjukkan perbaikan, seiring meningkatnya cakupan vaksinasi dan pelonggaran mobilitas. Meskipun sektor jasa seperti transportasi dan akomodasi masih mengalami tekanan karena COVID-19, pemerintah terus menjalankan stimulus fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional, sementara BI atau Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendukung pemulihan. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan ketahanan cukup baik dan berhasil keluar dari zona kontraksi, meskipun pemulihan masih belum merata dan rentan terhadap dinamika pandemi. Sekian presentasi dari saya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.